Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 745. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lepaskan bibir lembut Chen Sisi dan mengangkat kepalanya, lalu kemudian menatap langit dengan matanya. Sisi, kita bersama. Qin Chen meraung keras. Pada saat ini itu adalah saat-saat terakhir terobosan. Saat ini tiba-tiba di atas mereka berdua. Sungai takdir yang tak terhitung jumlahnya berputar. Napas sungai tahun melonjak, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Secara tak terduga itu menunjukkan jalan takdir masa depan mereka berdua. Saat ini Qin Chen adalah titik kunci. Dia ingin menangkap yang terkuat dari sungai tahun dan menjadi yang terkuatnya sendiri. Di depan Qin Chen dia melihat takdir yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menginginkan takdir ini. Karena tidak ada takdir yang aku inginkan, maka aku akan menggunakan tanganku sendiri untuk mengukir takdirku sendiri, kata Qin Chen. Dia melihat takdir yang tak terhitung jumlahnya dan masa depan yang tak terhitung jumlahnya dari sungai tahun, tetapi dia tidak puas dengan itu. Kehendaknya mengaum dengan liar dan kekuatan teror merobek kekosongan di atas kepalanya untuk membuka takdir yang benar-benar miliknya dan dikendalikan olehnya sendiri. Boom! Takdir tanpa batas dan tahun tanpa batas tiba-tiba hancur berkeping-keping. Di masa depan tanpa akhir tampaknya ada sosok besar, sosok kelas dunia yang telah melompat keluar dari sungai tahun dan ingin mendominasi hidup, mati, dan takdirnya sendiri. Pada saat ini, di kedalaman surga, beberapa tokoh besar yang telah tertidur selama bertahun-tahun membuka mata mereka. Mereka semua merasakan perubahan luar biasa di sungai tahun. Siapa itu? Siapa yang mengubah masa depan sungai tahun? Siapa sosok duniawi yang mengubah nasibnya melawan langit, yang ingin membuka jalannya sendiri dan membuka masa depannya sendiri? Siapa itu? Sosok-sosok besar ini semuanya terkejut. Mata mereka berubah menjadi pelangi dan mereka tiba-tiba melihat ke sungai tahun. Di ujung sungai tahun yang luas, mereka tampaknya melihat sosok tertinggi, ingin keluar dari masalah, melompat keluar dari sungai tahun. Namun sosok ini saat kabur, dikaburkan oleh kekuatan waktu, tidak dapat melihat asalnya. Sosok-sosok besar itu mengerutkan kening, berusaha melihat sosok itu dengan jelas, tetapi tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sungai tahun itu misterius dan luas, masa lalu bisa diperiksa dan masa depan tidak bisa dimata-matai sama sekali. Dalam keadaan kesurupan pada saat-saat tertentu, orang-orang besar ini sepertinya melihat bayangan seorang pemuda melintas. Apa? Pemuda? Mereka semua kaget dan mengira mereka salah. Namun pada saat ini, sungai tahun merasakan napas orang-orang besar itu dan tiba-tiba menjadi ganas. Sungai tahun tak berujung mengalir ke kedalaman ruang dan waktu, menghilang, hanya menyisakan keterkejutan dan kengerian dari orang-orang besar yang tak terhitung jumlahnya itu. Potong, hancurkan takdir. Nasibku ada di tanganku sendiri, kata Qin Chen. Dia berdiri tegak, tangannya terjalin dengan rune yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, dan banyak takdirnya muncul di atas kepalanya. Pada akhirnya, semua takdir itu hancur, takdirnya kabur, dan tidak ada masa depan. Saat ini Qin Chen tahu bahwa ini tidak berarti dia berhasil mengubah nasibnya. Di masa depan ada banyak sekali kemungkinan dan salah satunya bisa saja terjadi. Dia sekarang hanya mengaburkan masa depannya dari sungai tahun dan tidak lagi mengikuti aturan surga. Tetapi pada akhirnya akan jadi apa dia? Itu tidak ada yang bisa memprediksi bahwa itu mungkin akan menjadi master tertinggi atau bahkan mungkin akan mati di tengah jalan. Satu-satunya yang konstan adalah keyakinan Qin Chen untuk menjadi yang terkuat. Pada saat ini di dalam tubuh Qin Chen Yuan suci yang tak terhitung jumlahnya beredar dan hukum suci surgawi dipadatkan. Tubuh Qin Chen nampaknya sangat murni tanpa kotoran apapun. Napas yang tak terbatas dan perkasa jatuh dan Qin Chen akhirnya menerobos ranah suci surgawi. Saat ini setelah menerobos, Qin Chen merasa kekuatannya telah meningkat lebih dari 100 kali lipat.
Setengah langkah suci surgawi menerobos ahli suci surgawi yang sebenarnya. Itu alam yang sangat berbeda. Satu langkah mewakili kekuatan yang sangat berbeda. Chen Shao. Pada saat ini sebuah suara yang bersemangat terdengar. Sosok Qin Chen tiba-tiba membeku. Dan pada saat dia menerobos ranah suci surgawi, Chen Sisi juga telah menerobos ranah suci surgawi. Qin Chen perlahan berbalik dan melihat seorang wanita cantik dengan air mata di pipinya berjalan perlahan selangkah demi selangkah. Chen Shao, aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi, kata Chen Sisi seraya menangis. Setelah banyak orang kuat di alam roh kematian mengejarnya, dia tidak menangis, tetapi pada saat ini dia menangis seperti anak kecil. Gadis bodoh. Qin Chen menyeka air mata dari sudut mata Chen Sisi dan merasakan sakit di dalam hatinya. Sisi, jangan menangis, sekarang aku ada di sini, kata Qin Chen seraya memeluk Chen Sisi dengan penuh semangat. Dia menundukkan kepalanya lagi dan kembali mencium Chen Sisi. Ngomong-ngomong, di mana Yukiansu dan Jiruyu? Kata Chen Sisi, dia tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan menatap Qin Chen. Mendengar itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Saya belum menemukan mereka, tetapi saya sudah punya berita tentang mereka. Qin Chen kemudian memberitahu Chen Sisi apa yang dia alami setelah memasuki surga. Meskipun Chen Sisi tahu bahwa Qin Chen aman dan sehat di depannya, dia masih gugup ketika mendengar bahaya. Selanjutnya Chen Sisi juga memberitahu Qin Chen apa yang dia alami. Setelah mereka berpisah, Chen Sisi memasuki alam roh kematian. Mengetahui bahaya dari alam roh kematian, dia tidak berani pergi ke Qin Chen. Jadi dia tetap tinggal di alam roh kematian dan berkembang secara diam-diam. Namun pada saat itu Chen Sisi terungkap dan dia dikejar sampai mati oleh orang-orang. Reruntuhan. Berkat panggilan dari rubah peri berekor 9, dia memasuki altar itu. Jika tidak, dengan basis kultivasi Chen Sisi, kemungkinan besar dia akan jatuh di runtuhan kuno yang sunyi ini. Ngomong-ngomong, Chen Shao, sekarang di runtuhan kuno yang sunyi ini banyak orang mengejar saya. Dan mereka semua adalah orang kuat di alam roh kematian. Dan bahkan ada yang lebih kuat di tahap tengah alam suci surgawi. Anda harus berhati-hati, kata Chen Sisi. Dia berkata dengan gugup. Sisi, jangan khawatir. Mulai sekarang tidak ada yang bisa menyakitimu. Adapun orang kuat yang mengejarmu, Jue Xingtian ini harus menjadi salah satu dari mereka, kata Qin Chen seraya mengangkat tangannya. Tiba-tiba Jue Xingtian muncul di depan mereka berdua dengan hormat memberi hormat kepada Qin Chen. Tuan, kata Jue Xingtian. Jue Xingtian saat ini memiliki energi sumber iblis dari 10.000 alam di dalam tubuhnya. Memiliki pemikirannya sendiri, tetapi telah menjadi pelayan Qin Chen dan mengikuti semua perintah Qin Chen. Melihat itu, ekspresi terkejut muncul di wajah Chen Sisi, tetapi memikirkan kekuatan Qin Chen, Chen Sisi terkejut lagi. Ayo pergi, selanjutnya masih banyak hal yang harus kita tangani. Pertama-tama temui kedua orang itu, kata Qin Chen. Dia mencibir dan kemudian membawa Chen Sisi keluar dari cakram Giok Qian Kun. Qin Chen dan Chen Sisi berjalan keluar dari cakram Giok Qian Kun dengan aura mereka yang tertahan, seolah-olah mereka telah menjadi orang biasa. Sisi, napas di tubuhmu, kamu bisa menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Qin Chen seraya memandang Chen Sisi dengan heran. Aura di tubuh Chen Sisi sangat terkendali, hanya menyisakan jejak seperti orang biasa. Saya juga ingin berterima kasih kepada senior Qiongxian karena mengajari saya metode untuk mengurangi pesona saya, kata Chen Sisi. Dia tersenyum lembut. Qiongxian, rubah peri berekor 9 dari klan iblis, juga memiliki tubuh peri rubah alami dan secara alami memiliki teknik untuk menyembunyikan pesona tubuhnya. Sudah hampir 2 tahun sejak kita tiba di surga. Setelah kita menemukan Yukiansu dan Jiruyu, kita harus menemukan jalan menuju benua Tianwu secepat mungkin. Jika tidak, ahli teratas dari Yomi Mansion akan datang ke benua Tianwu dan benua kita akan berada dalam bahaya, kata Qin Chen. Mendengar itu, hati Chen Sisi juga bergetar. Hanya lebih dari setahun sejak krisis benua Tianwu dan dia juga khawatir. Namun Qin Chen mengerutkan kening. Saat ini sudah lama, tetapi pada saat ini kucing hitam besar itu belum masuk ke surga. Ini sudah hampir 2 tahun dan kucing hitam besar itu seharusnya juga sudah datang ke surga. Tetapi tidak ada kabar sama sekali. Mungkinkah portal antar alam itu tidak mengarah ke surga? Ketika saya menjadi lebih kuat dan menyelesaikan krisis di benua Tianwu,
Saya juga akan pergi ke tanah klan iblis untuk mencari guru. Guru diambil untuk menyelamatkan saya. Dia memasuki negeri iblis. Saya yakin dia masih hidup. Dan suatu hari, saya akan menyelamatkannya, kata Chen Sisi. Wan Qin Chen juga bergumam. Matanya meledak seperti pelangi. Dia tentu saja tidak melupakan wanita yang berada dalam situasi putus asa untuk menyelamatkan Chen Sisi. Wanita yang rela menjadi iblis untuk membalas dendam dan menghancurkan wajahnya sendiri. Cepat atau lambat, aku juga akan pergi ke negeri iblis dan meminta keadilan, kata Qin Chen dengan dingin. Keduanya terus berbicara dan mengobrol. Di saat keduanya berbicara, mereka telah memasuki ruang bawah tanah yang tak berujung. Boom! Begitu Qin Chen memasuki kedalaman bumi ini, di gua misterius ini, dan kemudian Qin Chen merasakan aura suci surgawi yang menakutkan menyapu seperti lautan luas di seluruh gua. Boom! Di dalam gua, atmosfer kuno tetap hidup, dan di tengah atmosfer kuno, dua sosok kuat berdiri dengan bangga di dalam. Dengan asal-usul suci surgawi yang tak berujung yang menakutkan melonjak dari tubuh mereka. Dan aura panah suci kuno yang kaya menghilang. Itu adalah pria tua hitam dan Jinghu. Pada saat ini, aura mereka berdua lebih dari 10 kali lebih kuat daripada saat Qin Chen pertama kali melihatnya. Aura suci surgawi jangka menengah yang menakutkan melonjak. Dan basis kultivasi mereka sepenuhnya memasuki ranah suci surgawi tahap tengah. Dan saat Qin Chen juga Chen Sisi datang ke gua, mereka berdua juga melihat Qin Chen. Dan mereka berdua tiba-tiba menggelengkan kepala. Kedua sosok itu muncul seperti hantu di depan Qin Chen dan Chen Sisi, dan kemudian mengepung Qin Chen dan Chen Sisi. Nah, bukankah kamu pikir kamu tidak dibunuh oleh Jue Xingtian? Kedua sosok ini menyatukan napas mereka, dan kekuatan dahsyat di tubuh mereka seperti gunung berapi yang akan meletus, mengandung kekuatan yang mengejutkan. Keduanya memandang Qin Chen seolah-olah mereka melihat orang-orang aneh. Mereka benar-benar tidak tahu mengapa Qin Chen masih hidup. Lalu, kemana perginya Jue Xingtian? Apa wanita ini? Mungkinkah ini wanita menawan yang dikejar oleh Jue Xingtian? Tiba-tiba pria tua hitam itu melihat Chen Sisi, dan cahaya hijau samar tiba-tiba muncul di matanya. Meskipun aura mempesona di tubuh Chen Sisi telah diredam olehnya, namun penampilannya yang cantik sudah mampu menenggelamkan banyak pria. Postur yang begitu cantik, tidak heran Jue Xingtian akan mengejar wanita ini sampai ke reruntuhan kuno yang sunyi. Sepertinya kali ini aku sangat beruntung, kata pria tua hitam itu. Dia berkata dengan penuh semangat. Hitam, hati-hati, jangan ceroboh. Aku selalu merasa bahwa anak ini agak aneh, kata Jinghu. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi yang sedikit serius. Apa yang kamu takutkan? Pria hitam itu sangat menghina. Apa yang kamu takutkan? Kata pria tua hitam itu. Dia berbicara dengan menghina. Dia terkekeh dan memperlihatkan gigi kuningnya. Sekarang kita berdua telah menerobos tahap tengah alam suci surgawi. Kamu tidak tahu kekuatan anak ini. Aku khawatir kita bisa memenangkannya dalam hitungan menit. Kamu memang benar, tetapi lebih baik bagi kita untuk berhati-hati, kata Jinghu. Dia maju selangkah dan matanya saat ingin lalu berkata kepada Qin Chen. Nah, ayolah, di mana Jue Xingtian? Dia seharusnya mengejarmu sebelumnya, mengapa dia sekarang menghilang? Jue Xingtian, Qin Chen tersenyum tipis. Dia telah ditangkap olehku dan telah menjadi pelayanku. Dan kalian berdua bahkan tidak ingin melarikan diri hari ini, maka kalian berdua akan menjadi pelayanku juga. Hahaha, apa? Jue Xingtian telah menjadi pelayanmu? Apakah kamu pikir aku tidak memiliki otak? Setelah mendengar ini, pria tua hitam itu hampir tertawa terbahak-bahak. Hanya kamu, bisakah kamu memperbudak Jue Xingtian? Hahaha, apakah kamu tidak percaya? Kata Qin Chen. Dia tertawa. Dia melambaikan tangannya dan tiba-tiba sesosok muncul. Itu adalah Jue Xingtian. Jue Xingtian muncul di samping Qin Chen dan memberi hormat dengan hormat kepada Qin Chen. Saat kedua pria hebat itu melihat penampilan Jue Xingtian, masing-masing dari mereka terkejut dan merinding. Itu ternyata adalah Jue Xingtian. Apa, Jue Xingtian? Mengapa kamu menjadi pelayan anak ini? Ayo datang ke sini segera. Jue Xingtian, apakah kamu tuli? Apa ada yang salah denganmu? Pria tua hitam dan Jinghu terus berteriak kepada Jue Xingtian, bahkan mentransmisikan berbagai suara, tetapi Jue Xingtian menutup telinga. Tidak, mengapa Jue Xingtian mematuhi perintah Anda?
Anda pasti menggunakan ilmu sihir untuk membingungkan Jue Xingtian. Jinghu, ayo bunuh anak itu, dan kemudian patahkan sihir ini. Di saat itu Jue Xingtian pasti akan tersadar kembali, kata pria tua hitam itu. Mendengar itu Jinghu kemudian meraung dan kemudian langsung menampilkan harta karun Chang Yuantu. Tiba-tiba langit yang mengerikan menyapu dunia dan awan hitam tak terbatas menyapu seluruh Qingchen. Qingchen terbungkus di dalam ruang Chang Yuantu. Bagus, kita tidak boleh membiarkan anak ini lari lagi, kata pria tua itu. Dia langsung merilis serangannya. Berlari, mengapa saya harus lari? Kata Qingchen. Dia tidak takut, bahkan membiarkan pihak lain menggunakan Chang Yuantu untuk menjebak dirinya sendiri. Qingchen tidak perlu lari. Setelah dia dipromosikan menjadi Rana Suci Surgawi, kekuatannya tak terkalahkan. Belum lagi dua ahli suci surgawi tahap tengah seperti Jinghu dan pria tua hitam. Bahkan jika ada 10, Qingchen tidak akan takut. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.